Hai hai, hai, welcome to my channel. Kali ini kita akan membahas materi gereja sebagai umat Allah. Apa sih gereja sebagai umat Allah itu? Kita akan ilustrasikan seperti ini. Nah, kalian kan sudah menjadi siswa SMA, di mana kalian pasti tidak mau disebut anak kecil lagi. Kalian menjadi sekelompok remaja yang sedang mencari komunitas yang ingin kalian bentuk dalam rangka bersosialisasi di tengah masyarakat. Nah, ilustrasi ini membuat kalian akan menyadari dan menghayati hidup bersama dalam satu masyarakat khusus, yaitu gereja. Oke, itu gambaran awal gereja sebagai umat Allah. Yuk kita simak materi selanjutnya. Umat Allah dipanggil dan dipilih untuk sesuatu, yaitu untuk Tuhan dan dunia. Kita dipilih menjadi milik Allah dan harus ikut serta menyelamatkan dunia. Wah, kelihatannya sulit ya menyelamatkan dunia dalam arti apa? Nah, kita akan membahasnya lebih lanjut. Nah, di sini di Konsili Vatikan kedua memilih istilah umat Allah untuk menyebut para pengikut Yesus Kristus, yaitu semua anggota gereja yang telah dibaptis. Nah, umat Katolik seperti kita ini bersekutu dan bekerja sama dengan gereja sepenuhnya melalui rahmat, sakramen-sakramen, pengakuan iman, serta persekutuan dengan para uskup yang bersatu dengan paus. Sebenarnya istilah umat Allah itu sudah lama, tetapi paham baru diperkenalkan di Konsili Vatikan kedua, yaitu gereja sebagai umat Allah. Nah, kita diajak untuk menyadari jati diri kita sebagai pengikut Kristus serta berusaha menghayati hidup sebagai anggota gereja. Nah, misi menyelamatkan dunia adalah kita sebagai anggota gereja atau umat Allah ini hidup dalam kesatuan iman, harapan, dan kasih yang bisa mewartakan kasih Allah itu ke seluruh dunia sehingga kedamaian dan kesejahteraan menurut apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus dapat terjadi di dunia. Keren kan? Nah, kali ini kita akan membahas dokumen gereja yaitu Lumen Gentium artikel 4, 7, dan 9. Nah, di sini kita akan menyimak ajaran Konsili Vatikan kedua tentang gereja sebagai umat Allah yang ada dalam dokumen gereja tersebut. Nah, sebenarnya kalian bisa mencari di internet atau juga kalian bisa membaca cuplikan artikel ini ada di buku siswa kelas 11. Yuk kita simak apa sih gereja sebagai umat Allah itu. Nah, gereja sebagai umat Allah bukan semata-mata merupakan hal fisik, melainkan secara rohani, yang artinya kita telah dipilih oleh Allah. Nah, sebutan umat Allah ini menekankan pada dua hal penting. Yang pertama, gereja bukanlah semata-mata organisasi manusiawi, tetapi perwujudan karya Allah secara konkret. Yang kedua, gereja bukan hanya kaum awam atau hierarki, melainkan keseluruhannya sebagai umat Allah. Oke, sekarang apa ciri-ciri gereja sebagai umat Allah? Nah, ciri-ciri gereja sebagai umat Allah terlihat dalam panggilan dan inisiatif Allah. Tentunya menjadi hubungan yang mesra antara manusia dengan Allah dan karya keselamatan dan peziarahan manusia di dunia bersama dengan Allah.
Nah, gereja sebagai umat Allah menunjuk pada umat Allah yang telah berlangsung sejak lama dan menjadi sempurna oleh karena Kristus menuju kesatuan paripurna sebagai umat yang baru. Nah, di sini ada beberapa ciri yang sudah dirangkum dari artikel Lumen Gentium ini. Yang pertama adalah umat Allah dipanggil dan dipilih Allah tentu untuk misi tertentu yang tadi kita bahas di awal, yaitu menyelamatkan dunia. Yang kedua, hubungan antara Allah dan umatnya dimateraikan dengan perjanjian. Maka kita sebagai umat Allah harus menaati perintah-perintah Allah, maka Allah juga akan menepati janji-janjinya kepada umatnya. Yang ketiga, umat Allah selalu dalam perjalanan menuju tanah berjanji. Diilustrasikan bahwa kita tetap memegang perjanjian Allah yang sudah disampaikan kepada nabi-nabi terdahulu. Contoh ilustrasi gambarnya pada saat Israel keluar dari tanah Mesir. Oke, sekarang kita akan bahas dasar dan konsekuensi gereja yang mengumat. Seperti apa sih? Nah, nanti kita akan membahas dasar gereja yang mengumat dan tentu konsekuensi gereja jika gereja itu sebagai umat Allah. Ada 3 hal yang harus kita tahu mengenai dasar dari gereja yang mengumat. Yang pertama, hidup mengumat pada dasarnya merupakan hakikat gereja itu sendiri, yaitu persaudaraan cinta kasih yang sudah dicontohkan dan diceritakan pada kitab suci tentang hidup umat perdana. Yang kedua, dalam hidup mengumat, Tuhan telah memberikan karisma dan rupa-rupa karunia yang dapat dilihat, diterima, dan digunakan tentu untuk memuliakan Tuhan dan sebagai kekayaan seluruh gereja. Yang ketiga, dalam hidup mengumat, nah semua orang termasuk kita dapat menghayati martabat dan tanggung jawab secara aktif yang fungsinya untuk membangun gereja dan memberikan kesaksian kepada dunia. Nah, selanjutnya kita akan membahas konsekuensi gereja jika gereja sebagai umat Allah. Nah, yang pertama, kita akan membahas konsekuensi bagi pimpinan gereja atau hierarki. Nah, hierarki sebaiknya menyadari fungsi sebagai pemimpin adalah fungsi pelayanan. Pemimpin bukan di atas umat, tetapi harus berada di tengah-tengah umat. Pemimpin harus peka untuk melihat dan mendengar karisma serta karunia-karunia yang tumbuh di kalangan umat. Yang kedua, ada konsekuensi bagi setiap anggota umat gereja, yaitu sebagai umat Allah, kita menyadari dan menghayati persatuannya dengan umat lain. Artinya bahwa kita harus saling menerima dan saling menghormati. Orang tidak dapat menghayati kehidupan imannya secara individu saja, melainkan aktif dalam kehidupan menjemaat dengan menggunakan segala karisma, karunia, kemampuan, dan fungsi yang dipercayakan Allah kepadanya, tentu untuk kepentingan dan misi gereja di tengah-tengah masyarakat. Maka semua umat Allah ini bertanggung jawab, termasuk kita, di dalam hidup dan misi gereja. Yang terakhir ada konsekuensi bagi hubungan awam dan hierarki. Nah, ini penting untuk menggambarkan kerjasama antara awam dan hierarki, yaitu paham gereja sebagai umat Allah telah jelas membawa konsekuensi dalam hubungan awam dan juga hierarki, yaitu kaum awam bukan lagi pelengkap, melainkan partner atau rekan kerja hierarki. Seperti yang tadi sudah dibilang bahwa pemimpin itu
bukanlah di atas umat tetapi berada di tengah-tengah umat. Maka awam dan hierarki memiliki martabat yang sama. Artinya memiliki kedudukan yang sama. Tidak ada yang berbeda. Yang berbeda melainkan adalah fungsi dari pelayanannya itu. Ya seperti yang kita tahu bahwa pastor itu fungsinya adalah melayani sakramen-sakramen, sedangkan umat selain sebagai penerima sakramen tentu sebagai rekan kerja dari hierarki itu sendiri. Oke deh, sampai sini dulu materi kita tentang gereja sebagai umat Allah kali ini. Kita akan bertemu di materi yang lain. Sampai jumpa. Bye. God bless.